Setelah Miko keluar dari ruang dokter, bagaimana kata dokter Boy? Dia harus transfusi darah, Dennis. Lalu apa masalahnya? Tinggal lakukan. Atau golongan darah Sina sedang habis stoknya? Tenang, kita punya anak buah. Buat apa? Kita ambil darahnya, jawab Dennis. Bukan itu, Boy. Golongan darah Sina termasuk langka. Tuan, katakan, apa golongan darah Nona Sina? Saya akan mengusahakannya, Tuan, ucap Dimas yakin. Oh, resus negatif. Apakah anak buah kita ada yang memiliki golongan darah itu? Ucap Miko. Aku, ucap Bian dan Dennis bersamaan. Sean, ucap Dimas dalam hati. Benarkah kalian memiliki golongan darah sama dengan istriku? Tanya Miko. Bian dan Dennis mengangguk. Bian dan Dennis melakukan cek darah dan menunggu hasil pemeriksaan. Bisakah mereka mendonorkan darahnya? Tidak lama kemudian, dokter memanggil mereka untuk memberitahukan hasilnya. Maaf, apakah Anda Tuan Dennis? Menatap ke arah Dennis. Iya dokter, saya Dennis. Maaf Tuan, Anda tidak bisa mendonorkan darah Anda. Tapi kenapa dokter? Saya kan O resus negatif. Benar, golongan darah Anda sama dengan Nona Sina. Tapi Anda adalah alkoholik. Anda tidak bisa mendonorkan darah Anda. Jelas dokter. Lalu bagaimana dengan saya dokter? Maaf Tuan Bian, Anda juga dalam beberapa bulan ini pernah mendapat perawatan. Jadi Anda juga tidak bisa melakukan transfusi darah untuk Nona Sina. Lakukan dokter, saya waktu itu hanya mengalami cedera ringan. Maaf Tuan Bian, ini sudah prosedur rumah sakit. Lalu bagaimana Sina akan bertahan dokter jika tidak segera mendapatkan donor darah? Dokter, ambil darah saja, sedikit saja dokter, kumohon. Maaf Tuan, Dennis dan Bian keluar dari ruangan dokter itu. Sial, kenapa juga aku harus jadi pemabuk? Entah kenapa ada rasa sakit karena Dennis tidak bisa mendonorkan darahnya untuk Sina. Gimana gak jadi pemabuk? Nah lo yang punya bar. Bagaimana Den? Tanya Miko. Sorry boy, gue gak bisa bantu. Kau Bian? Maaf Tuan. Bian hanya tertunduk sedih. Hatinya benar-benar hancur. Dia tidak bisa menolong gadis yang sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Sial, harus cari di mana lagi orang yang punya golongan darah resus negatif. Bian, kerahkan seluruh anggotamu untuk mencari orang yang punya golongan darah O resus negatif. Dennis, suruh Bernie merentas data pemerintah rumah sakit. Pokoknya cari orang yang punya golongan darah resus negatif. Gue udah nyuruh Bernie sebelum kau menyuruhku. Bagus. Sedangkan Bian menyuruh semua anak buahnya menyebar mencari orang yang golongan darahnya O resus negatif. Sedangkan Dimas hanya diam. Dia sedang merenung. Haruskah dia memberitahu bahwa Sen juga memiliki golongan darah yang sama dengan Sina? Tanpa sadar, Dimas berteriak, membuat semua yang berada di situ menengok ke arahnya. Kau kenapa Dimas? Tanya Dennis. Dimas merasa gugup. Kenapa kau gugup Dimas? Aku hanya khawatir saja Tuan Miko. Kenapa kau berteriak? Kau terlalu mengkhawatirkan istriku. Ingat posisimu. Sina adalah istriku. Miko menekan kata istriku. Entah kenapa dia selalu cemburu saat ada yang memperhatikan istrinya. Boy, jaga sikap lo. Jangan terlalu cemburu, bisik Dennis. Aku tidak cemburu, hanya mengingatkan Dimas kalau Sina itu istriku. Waktu cemburumu tidak tepat, Boy. Dennis menggelengkan kepalanya. Haruskah aku bilang kalau Sen? Tidak. Pasti Tuan Miko akan marah. Tapi, jika tidak ku beritahu, kondisi Nona pasti akan memburuk. Sial. Dimas menarik-narik rambutnya dengan kuat. Dennis yang melihat tingkat Dimas yang mencurigakan, akhirnya mendekati Dimas dan mengajaknya pergi ke kantin rumah sakit. Apa yang lo sembunyiin Dimas? Tanya Dennis. Tidak ada Tuan Dennis. Dimas berusaha mengelak. Dimas, lo adalah salah satu sahabat gue. Lo gak bisa bohong sama gue. Hei, gue kenal lo gak setahun 2 tahun Dimas. Gue mengenal lo bertahun-tahun. Ada apa? Katakan. Sebenarnya aku tahu siapa yang memiliki golongan darah O resus negatif selain kalian. Siapa?
Kau lupa. Orang itu juga pernah mendonorkan darahnya untukmu dulu. Siapa? Dennis mencoba mengingat-ingat siapa orangnya. Sahabat kita dulu. Sen. Benar, Sen juga memiliki golongan darah yang sama denganku. Dimas mengangguk. Lalu kenapa kau diam saja? Ayo kita beritahu Miko. Tapi aku ragu, Ji. Kalimat Dimas terpotong. Jika Miko marah atau tak menerimanya, itu biar jadi urusanku, Dimas. Sekarang, lebih baik kau hubungi Sen. Jika perlu, jemput dia langsung di markasnya. Siap, Tuan. Dennis. Panggil gue Dennis seperti dulu, Dimas. Dimas, kau masih sama. Kau yang paling peduli di antara kami. Ucap Dennis dalam hati. Oke, Dennis. Aku akan cari Sen. Dan kamu bujuk Miko. Baik, serahkan Miko padaku. Jawab Dennis dengan penuh percaya diri. Setelah berbicara panjang lebar, Dimas memutuskan pergi ke markas Sen. Sedangkan Dennis akan berusaha meyakinkan Miko agar nanti menerima bantuan Sen. Sampai di markas Sen, Dimas sudah dikepung anggota Black Drago. Panggilkan bos kalian, aku hanya ingin bertemu, tidak ingin cari masalah, ucap Dimas. Cih, bos kami sibuk, tidak ada waktu untuk mengurusi cecenguk macam kau, jawab salah satu anak buah Sen. Berisik, katakan saja pada bosmu, sahabatnya ingin menemuinya. Para anak buah Sen tidak ada yang mau mendengarkan ucapan Dimas. Mereka malah dengan brutal menyerang Dimas. Ah, sial, sudah terlalu lama aku duduk jadi asisten. Kemampuan bertarungku melemah. Berpikir Dimas, pancing Sen. Keluar, bagaimana? Dimas memutar otaknya mencari cara agar Sen tahu dia di sini. Akhirnya Dimas mengeluarkan pistol dan menembakkannya 3 kali ke udara. Tembakan pertama tidak ada yang keluar dari markas itu. Tembakan kedua, Jai tangan kanan Sen keluar. Woi, berisik sekali di luar. Ada apa? Jai keluar dan melihat para anak buahnya sedang berkumpul. Jai, pertemukan aku dengan Sen sekarang, ucap Dimas. Siapa kau berani menyuruhku? Ah, percuma, tidak ada waktu bernegosiasi, ucap Dimas dalam hati. Dan akhirnya Dimas menembakkan peluru ketiganya. Dar! Sen yang merasa mendengar 3 kali tembakan akhirnya keluar dari dalam. Berisik sekali, ada apa ini? Sen menatap tajam ke arah Jai tanpa menyadari kedatangan Dimas. Ada tikus yang mengganggu, Tuhan. Hanya membereskan seekor tikus saja lama. Sini, biar aku yang basmi. Di mana tikusnya? Perlahan, Sen mengalihkan pandangannya ke arah Dimas. Dimas? Sen, bisa kita bicara sebentar? Suruh anak buahmu menjauh dariku. Kita tidak ada waktu lagi. Tidak perlu bicara. Jai, habisi dia. Tunggu, Sen. Beri waktu bicara. Aku sahabatmu. Sahabat? Mantan sahabat dah, persetan. Please, dengarkan aku. Sina membutuhkanmu. Sina? Ya, beri aku waktu 5 menit. Ayo kita bicara ini tentang Sina. Akhirnya, Sen mengajak Dimas ke ruangannya. Katakan, apa yang terjadi dengan Sina? Dan untuk apa mencariku? Sina sedang terluka, dan sekarang dalam keadaan bisa dibilang kritis. Dia membutuhkan donor darah, dan golongan darahnya cocok denganmu. Apa? Bagaimana bisa Sina terluka? Dasar Miko tidak becus. Menjaga satu wanita saja tidak bisa. Geram Sen. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.